So America, take notes because they even have this at the gas station, okay? That way you can pray and then it's back to shopping. Tapi bagus surau-surau umum, surau-surau awam di Malaysia itu ya. Dia terpisah dia ya, lelaki sama perempuan ya, biliknya. So I think it's a blessing to have these prayer rooms here in Malaysia, and I think it's a blessing that, I'm not Malaysian, but as a Malaysian, you should not take this for granted. You should be, grateful that everywhere you go, there's a prayer harus room. bersyukur ya. Saya selama di Malaysia, mau saya ke surau atau musola yang ada di rest area, di mall atau di fasilitas umum lainnya, saya nggak pernah nemu ada mukena atau telekung yang baunya nggak enak. Ya seri itu sih ya. Jadi kan sebenarnya kadang kalau di Surabaya aja contohnya, kadang di tempat-tempat umum kita masih mendapati di musola-musola umum itu telekungnya atau mukenanya tidak tidak secara rutin dibersihkan ya. Tapi kalau di Malaysia ini saya belum pernah mendapati, mau itu di rest area tol, mau di mall, mau di beberapa tempat selalu umum bersih ya. Di mana contohnya di stasiun, kadang di stasiun suka ada ini ya, musola ya, itu juga saya nggak pernah nemu yang bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoriek TV. Indoriek TV. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV dan masih bersama saya Bang Anton. Hari ini kita masih melanjutkan melihat video-video yang menarik tentunya dari Malaysia ya guys ya. Nah, karena Malaysia itu adalah negara muslim dan pastinya banyak tempat-tempat umum, tempat-tempat awam yang menyediakan tempat ibadah seperti surau, masjid atau apapun itu untuk beribadah ya. Nah, itulah yang menjadi menarik karena di beberapa negara yang khususnya bukan negara-negara mayoritas muslim pasti nggak ada tempat-tempat seperti itu ya, dan jarang sekali kita lihat masjid-masjid seperti di Europe itu ya. Jarang sekali kita lihat tempat-tempat beribadah umat muslim di tempat awam gitu. Saat mereka Mat Saleh, Minah Saleh itu orang-orang asing itu saat datang ke Malaysia, mereka pasti kaget. Wow, ini tempat prayer roomnya ada di mana-mana gitu ya. Nah, kita bakal lihat reaksi-reaksi mereka seperti apa saat melihat banyaknya surau-surau Malaysia di tempat umum, di tempat awam seperti itu ya. Yuk kita lihat. Indoriek. Malaysia, one thing that you guys do right that America does completely wrong ini orang is Amerika having a place to pray. Like everywhere you go, gas stations, the mall. Gas station, mall ya. Considering how large the Muslim population is in America, like second or third biggest religion, there's never anywhere to pray. This one is really nice. Ini di mall ini ya. There's a place for wudu. But yeah, whether it's meditation, prayer, I feel like every space could use something like this. And a lot of people don't know this, but Muslims be putting themselves in danger sometimes when they have to pray in public. So America, take notes because they even have this at the gas station, okay? That way you can pray and then it's back to shopping. Malaysia. Dia muslim kayaknya ya guys ya. Orang Amerika muslim ya. Ini di mall mana nggak tahu. Tapi memang kalau khususnya di Malaysia, di Indonesia itu pasti ada, di setiap mall itu pasti ada surau. Di gas station juga pasti ada surau. Kalau di Indonesia dipanggilnya musola ya. Terus di mana-mana itu ada. Di rest area gitu. Pasti ada itu. Jadi kalau orang-orang yang dari negara mayoritas non-muslim gitu pasti kaget ya, pasti jadi culture shock juga mungkin ya. At IOI City Mall, it's huge that it can do Friday prayer. Wow, lebih besar di IOI ya. POV, you're in Malaysia and it's time to pray. Wah, bagus ini suraunya. Di mana nih? Tapi bagus surau-surau umum, surau-surau awam di Malaysia itu ya. Dia terpisah dia ya, lelaki sama perempuan ya, biliknya. Keren. Lengkap juga tuh, ada jubah disediakan ya. Di mana ini? Hi, where is this surau? Please share location, thanks.
Oh, hello, this is located in Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. Oh, di KLIA ya, Terminal 2 ya. Tapi bagus surau di Malaysia ini, surau awamnya ya. Jadi kalau di Indonesia masih jarang yang dua bilik gitu, dipisah dua bilik. Biasanya satu bilik kalau di Indonesia itu, tapi dipisah dengan sekat ya, dengan pembatas antara laki sama perempuan. Nah, kalau di Malaysia langsung dua bilik ya. Keren, Malaysia lebih bagus itu. As a Muslim American living in Malaysia now for the past 4 months, I'd say one of the coolest things they have here is the fact that every single place you go to, whether it's some random store, a mall, even my hotel room, there's always a place to pray. Every single place has these musallas with a wudu station, prayer rugs, and a Quran right there. This place, my hotel, has a Hotel ya, hotel pasti ada lah tempat musola atau surau. Kind of just make it in some random sink while people are looking at you like, what is this guy doing, taking off his socks? And Orang then praying Amerika too. ya. I mean, it's not bad, obviously. You know, I'm Muslim, so that doesn't faze me. But you kind of just pray in some random corner in the mall, or you pray outside. People are looking at you, and it might distract you. You know, so I think it's a blessing to have these prayer rooms here in Malaysia, and I think it's a blessing that, you know, I'm not Malaysian, but as a Malaysian, you should not take this for granted. You should be, you know, grateful that everywhere you go there's a Iya, prayer. harus bersyukur ya. As a Muslim Karena di US itu pasti jarang banget ya surau-surau ya, masjid aja jarang kan. Dan mereka juga kalau beribadah di tempat awam juga orang menaruh curiga gitu kan, dikira teroris gitu kan. Orang Islam di Amerika tuh propagandanya mengerikan. Makanya orang-orang Muslim Amerika pas datang ke Southeast Asia, terutama Malaysia, Indonesia gitu kan, bisa kaget juga karena banyak surau, banyak tempat ibadah gitu kan di tempat-tempat awam, di tempat-tempat umum kayak gitu. Jadi patut bersyukur dan patut berbangga lah ya, kita punya sesuatu yang seperti itu. Hai guys, aku orang Indonesia Oh, dari orang Surabaya, Indonesia ini. tinggal di Malaysia. Jadi aku sudah hampir kurang lebih 1 tahun lah ya tinggal di Malaysia. Dan ada satu hal yang aku cukup kagumi dengan budaya di Malaysia adalah, contohnya saya lagi di Surau ya, sekarang lagi di Surau. Jadi surau di Malaysia nih hampir semuanya itu biliknya atau ruangannya dipisah Oh, iya, antara betul. laki-laki dan perempuan. Betul. Jadi kalau di Indonesia kan banyaknya masih satu ruangan, cuma Iya, ada satu sekat ya. ruangan. Kadang sekatnya pun transparan atau sekatnya pun pendek gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ini teman-teman, itu banyaknya dipisah ruangannya. Jadi belum terpisah, ini hanya perempuan aja. Nanti yang laki-laki beda. Iya, Terus kalau yang- di Indonesia kebanyakan kayak gitu guys. Jadi satu bilik, tapi dia punya penyekat, punya pembatas gitu kan antara laki dan perempuan. Kalau di Malaysia aku lihat tadi, aku tengok tadi langsung 2 ya biliknya, itu lebih bagus malah kan. Mungkin di Indonesia tempatnya juga terbatas mungkin ya. Kebanyakan seperti itu. Ada juga yang 2 biliknya, 2 ruangan gitu, tapi jarang. Kebanyakan tuh memang satu ruangan, dipisah pakai pembatas biasanya. Kedua yang saya cukup amazed adalah, saya selama di Malaysia, mau saya ke surau atau musola yang ada di rest area, di mall atau di fasilitas umum lainnya, saya nggak pernah nemu ada mukena atau telekung yang baunya nggak enak. Ya seri itu sih ya. Jadi kan sebenarnya kadang kalau di Surabaya aja contohnya, kadang di tempat-tempat umum kita masih mendapati di musola-musola umum itu telekungnya atau mukenanya tidak tidak secara rutin dibersihkan ya. Tapi kalau di Malaysia ini saya belum pernah mendapati, mau itu di rest area tol, mau di mall, mau di beberapa tempat fasilitas selalu umum. bersih ya. Di mana contohnya di stasiun, kadang di stasiun suka ada ini ya, musola ya, itu juga saya nggak pernah nemu yang bau. Ya jadi semoga bisa buat improve kita semua ya, dan semoga kedepannya juga makin bagus ya. Ya karena biasanya kan orang pengurusnya itu kan, mungkin pengurusnya satu orang, mungkin ya dia ngurusin tempat lain, mungkin nggak tahu lah ya. Memang kadang-kadang ada yang seperti itu sih. Jadi yang mukena yang disediakan telekung gitu kan, kadang-kadang baunya kurang sedap gitu ya, karena jarang dibersihkan. Makanya banyak orang Indonesia tuh pakai travel biasanya ya, tudung travel, mukena travel gitu ya, pakai punya sendiri biasanya. Dan bagus Malaysia, fasilitasnya tuh sangat dimanjakan gitu ya, keren banget. Ini harus dicontoh ini. Wow, you're in a mall in Malaysia and it's time to pray. Mall mana ini? Keren. Wah, kan bagus banget ya, bersih. Tuh nih, sudah disiapkan kayak gitu. Iya, kayaknya Malaysia memang lebih proper untuk surau-suraunya guys. Fasilitas di dalam suraunya juga oke punya. Ini aku bandingkan dari perspektif orang Indonesia ini ya. Kalau aku akui memang lebih proper
di Malaysia. Fasilitinya bagus, biliknya terpisah gitu, mantap. Ini di mana, mall mana ini? Kat mana nih sis, boleh share? TRX Mall in KL. Oh, di TRX ini cuy. Pantesan bagus betul. You saw a musola nearby bar in Malaysia. Wah, dekat bar. Oh, di mall ini ya. Oh, dia Chinese ya, Chinese Muslim. Malaysia truly amazed me as a Chinese Muslim. Oh iya, Chinese Muslim dia nih. Di mall ini kayaknya ya guys ya. Yes, we can pray everywhere. If you in Malaysia is a bless. Mantap. Semua mall ada musola dan itu terpisah antara lelaki dan perempuan. Betul. Itulah yang aku kagum juga ya. Biliknya itu terpisah gitu. Keren itu, patut dicontoh itu. Here's why I love Malaysia. Muslim prayer rooms are available literally everywhere. Here's why Kayaknya I di itu ya, love kayak di itu ya, kayak di airport ya. Lawatero. In Uzbek, oh orang Uzbek dia nih. In Uzbekistan don't have quiet rare to find a surau, especially for women. Only big masjid have a separate space. Oh gitu ya. Kayaknya di Uzbek juga kayak Indonesia ya. Jadi ruangannya sama, biliknya sama ya. Jarang yang punya ruangan terpisah, bilik yang terpisah gitu ya. Malaysia memang bagus banget itu, keren. Guys, I want to show you the coolest mosque I've ever seen. I'm in Terengganu in Malaysia. Oh, di Terengganu. Look Wih. at this. Dari kayu. Wow, Masya Allah. Dari akar kayu. This is not the coolest mosque you've ever seen. It's made out Emang of itu wood mosque? that literally came from the beach. Wow, Masya Allah. Surau ini. So cool. Bismillah, let's go up the stairs. Ya surau ini. Look at this. So where do the men and the women pray? Dia tak ada orang tena ada jatuhan. This used to be man only. So this is the man himself who built this. This is the poetry for my mother and for my wife. What a great man. That's My so wife passed ago 18 years ago. Oh, sorry. By the way, So this is we call sadaqah jariyah for the one who already passed. It's got to be one of Sedekah the coolest jariah. mosques in the whole world. Here in Terengganu, in Malaysia. Terengganu That's tuh ya. what I check out. Tapi untuk Guys, cowok aja tuh ya, lelaki aja ya. Tempat wanita nggak ada. Lah ini surau. Hari-hari lalu ingat pondok saja buat. Tapi unik banget memang tadi ya. Dia buatnya dari kayu kayak akar kayu, ranting kayu kayak gitu ya. Unik, keren itu. Jom kita review surau yang paling tinggi dekat Malaysia. Wah, ini- surau dalam wah. bangunan lah. Jadi surau ini terletak di Menara PNB 118. PNB ya. Apa yang specialnya kali ini Imam Masjid Merdeka Sultan ya. Abdullah sendiri yang bawa kita naik atas. So surau tu kita sekarang kat sini kita akan naik atas dan surau tu terletak lagi atas dekat atas menara tu. Wah. Tak dia dekat ke situ. Oh, Jadi kirain untuk orang awam paling sebenarnya tak ujung. boleh masuk, melainkan korang datang sebagai visitor atau pelawat. Rezeki saya sebab saya ditemani oleh Ustaz Yusof. Surau kali ini terletak di tingkat 92. Wish. First kita kena naik lift sampai tingkat 76 terlebih dahulu. Kemudian tak sampai beberapa minit korang dah akan sampai ke tingkat 76 sebelum tukar ke lift naik ke tingkat 92. Lift ni punya laju memang berdesinggaah telinga kan. Jadi inilah dia dekat lobi tingkat 92 Menara PNB 118. Jadi dari atas menara ni korang boleh nampak ketiga-tiga menara yang lain. Boleh nampak TRX, Wah, tinggi banget KLCC itu. dan juga KL Tower. Sebelah-sebelah je Betul. sebenarnya orang. Kalau Tinggi zoom in betul. lagi boleh nampak masjid dekat Wangsa Maju. Masjid Negeri Shah Alam pun boleh nampak dari sini. Yang berbentuk segitiga kat bawah tu itu adalah Masjid Sultan Abdullah. Apa yang lagi menarik dekat menara ni kan, dia punya ventilation tempat keluar aircon tu daripada lantai bawah. Okey, jom masuk ke dalam surau dia. Untuk surau di menara ni Keren tidaklah ni. terlalu mewah tetapi komplit. Termasuk ada pengesahan arah kiblat dari pejabat mufti Kuala Lumpur, menggunakan wallpaper bercorak Islamic modern, lantai menggunakan SPC dan Keren ya itunya ya, dari bawah ya. Airconnya ya. Baru tengok juga aku itu guys. Dari bawah seperti itu guys. Unik juga ini. adalah dia punya view. Ni kalau tak tenang juga tak tahulah. Pemandangan surau ni menghala ke arah dataran Merdeka. Jadi untuk surau ni memang tak dibuka lagi untuk orang awam, termasuklah observation deck dekat atas. Tapi kalau ada rezeki korang untuk naik, solat dekat sini, okey? Sebab lain macam bila solat boleh nampak Istana Negara ni. Iya, keren. Siapa yang solat kat sini pakai kain pelikat, memang akan rasa sejuk daripada bawah. Ini adalah gambaran keseluruhan untuk surau yang terletak dekat tingkat 92 Menara PNB 118. Kalau korang intai dekat tingkap ni, boleh dah nampak
nampak logo Maybank dekat atas tu. Tapi antara surau ni dengan surau dekat Genting Highland, saya rasa Genting Highland lagi tinggi kan? Cuba korang komen. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Yusof As-Siddiq, Imam Masjid Sultan Abdullah kerana melayan saya bawa naik sampai Keren, atas. tinggi banget itu ya. Keren, aku baru tengok itu. Tinggi itu, paling tinggi tuh kayaknya. Surau Hotel Hyatt tuh level 98, so ada lagi tinggi. Apa benefit ventilation kat lantai ya? Nah iya, aku juga itu, bukan ventilation aircon. Sorry, apa benefit aircon dari lantai? Lagi efisien dari letak dekat ceiling ke? Yap, energi efisiensi dengan better air distribution since dia menara tinggi. Oh gitu ya. Benefitnya lebih benefit kalau untuk bangunan-bangunan tinggi seperti ini ya. Keren itu di tingkat 92, 98 tadi ya. Mantap, tinggi banget itu. Apa ini? Jom tengok surau high class. Wih, ada tandas dalam surau. Wow. Tempat wuduknya ya. Ini khusus wanita ini pastikan biliknya. Surau cantik luas. Di mana nih? Telekung tergantung rapi. Inilah surau dalam mall. Apa tadi guys? Kita ulang sedikit. Inilah surau dalam mall yang terpaling cantik dan mewah dalam Malaysia. Mall mana ini? Mall mana ini? Kita lihat komennya. Kat mana nih? Ini dekat Subang Empire, ke Empire Subang. Lupa dah nama dia. Oh situ. Alright, thanks awak. Tapi keren ya. Memang bagus itu tadi. Dan juga telekungnya tadi tersusun rapi ya. Tapi memang kalau orang Malaysia memang jarang ya wanita-wanita, perempuan-perempuan yang misalnya travel gitu ya, misal ke mall atau kemana lah, jalan kemana gitu, jarang yang bawa mukena travel sendiri gitu ya, bawa telekung sendiri gitu. Pasti dia lebih pilih itu kan ya, langsung di suraunya itu kan sudah disiapkan gitu. Nah kalau di Indonesia itu kebanyakan sih bawa travel gitu, karena memang yang kayak seperti yang pertama tadi dibilang, kadang-kadang nggak disiapkan oleh suraunya, kadang-kadang nggak ada gitu, kadang-kadang juga kalau ada itu sudah bau gitu ya, kurang bersih gitu. Jadi orang-orang Indonesia biasanya perempuan-perempuannya prefer bawa sendiri gitu. Review surau dekat Shopping Mall Part 2. As Wah, ada ini request Shopping City Mall. Mall, jom kita tengok. Okay, surau Setia kat City City Mall Mall ni terletak dekat level UG sebelah dengan H&M, ataupun korang cari restoran Grand Imperial ni dan straight saja masuk ke belah kanan, ada signage dekat situ. One thing yang aku impress bila masuk saja full dia punya decoration. Wah, keren. Cantik weh. Kudos dekat cantik. management Setia City Mall. Dekat depan surau ada tempat duduk dan juga tempat letak kasut. Surau lelaki dan juga perempuan sebelah-sebelah, so sangat senang. Okay, masuk sahaja korang akan nampak ada rak cermin yang besar, tetapi sejadah keren tak ini. ada. Dan untuk tempat ambil sembahyang, okay, not bad. Ada juga anti-slip mat dan dia punya pipe pakai Barino. Wow. Tapi rasanya boleh dah kot tukar kepada automatic punya untuk sustainability kan. Ada juga automatic soap dispenser. Okay, not bad. Dari tempat ambil sembahyang ke ruang solat ada mat dan korang tengok dalam dia agak besar. Paling penting keren. dalam ni selesa, ada aircon sejuk dan surau ni pun sama juga. Ada satu sahaja kerusi disediakan untuk orang solat duduk. Tetapi apa pun dalam selesa, cuma dekat flooring maybe dah kena improve kot. Biasalah Malaysia buat maintenance memang lambat sikit. So apa pun korang boleh komen next surau. Tapi Maybe sudah- aku nak sudah bagus ramai lah itu. komen yang cakap Lalaport punya surau best, and follow untuk review surau seterusnya. Review surau. Bagus itu, termasuk bagus lah itu. Walaupun ada beberapa tadi yang kayak gitu biasa. Kalau di Indonesia biasa itu. Banyak yang kurang maintenance kayak gitu ya. Tetapi itu tadi sudah termasuk bagus lah, keren. Indo. Ya, itu dia tadi video-video surau ya, dan reaksi-reaksi orang asing yang pertama kali terkejut karena terlalu banyak surau-surau di tempat umum di Malaysia ya, di tempat awam ya. Tapi aku salut banget memang kebersihan dan facility yang ada di surau-surau di Malaysia tuh kalau dibandingkan dengan Indonesia itu memang lebih bagus. Malaysia jauh tingkat kebersihannya, facility-nya memang lebih lengkap dan lebih bagus di Malaysia guys. Mantap, semakin maju jaya ya Malaysia ya. Semoga juga ini bisa dicontohi di Indonesia, meningkatkan kualitas surau-suraunya yang ada di Indonesia ini. Semoga aja dari Malaysia bisa kita ambil contohnya ya guys ya.
So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk orang-orang baik yang sudah support dan donasi channel ini melalui QR code yang ada di video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.